Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur mengatakan wibawa negara sudah tidak ada. Kalaupun masih ada ya sedikit aja sisanya. Jadi statement itu dikeluarkan oleh Gubernur Kaltim Isran Nur ketika rapat dengar pendapat. Jadi rapat dengar dengan Komisi 7 DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian SDM. Di Kalimantan Timur itu menjamur, Kang. Jadi kemajuan tambang ilegal itu terjadi setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Ini dibilang sangat luar biasa. Jadi kalau tidak salah itu dulu itu penambangan ya diatur gitu oleh pemerintah daerah. Tapi setelah adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, penambangan itu diatur oleh pusat. Sehingga ketika ada penambang-penambang liar, pemerintah daerah nggak bisa apa-apa. Nggak berkutik ya? Nggak berkutik. Orang bilang, loh ini bukan urusan, kata si penambang liarnya, ini bukan urusan daerah, ini urusan pusat. Gitu. Jadi nggak bisa apa-apa itu, kan. Itulah kenapa Isran Nur akhirnya mengatakan bahwa negara udah nggak punya wibawa. Luar biasa nih, Gubernur Kaltim ini kan wilayah yang akan dijadikan ibu kota negara baru. Cukup mengagetkan, kok berani juga ini bicara begitu ini. Padahal harusnya lagi mesra-mesranya dengan presiden. Nah, artinya di sini ada sesuatu yang sedang terjadi antara Gubernur Kaltim dengan presiden. Saya ingin mengatakan begini. Itu ada persoalan dengan undang-undang yang penambangan yang terjadi di sana. Dari tahun 2020 ya, 2021. Undang-undangnya. Undang-undangnya sejak 2020. Sejak 2020. Artinya sudah terjadi 2 tahun. Dan masalah itu pasti munculnya bukan di tahun 2022. Pasti di tahun 2020 sudah terjadi. Nah, pertanyaannya kenapa nggak ngomong dari 2 tahun yang lalu? Kenapa baru ngomongnya sekarang? Nah, karena ini analisa saya ya. Karena kemarin-kemarin itu hubungannya masih baik itu Gubernur Kaltim sama Presiden. Nah sekarang sudah mulai gubernurnya ini sudah mulai melihat bahwa kekompakan pemerintah pusat sudah mulai tercerai-berai, sudah mulai nggak kompak gitu. Akhirnya si Gubernur Kaltim ini dia harus memilih, dia akan berada tetap di pihaknya Pak Jokowi, tapi nantinya sambil akan oleng kanan kiri atas bawah terlempar ke sana ke sini oleh hantaman dari mana-mana termasuk dari rakyat Kaltim sendiri gitu. Ataukah mulai sekarang berpindah pada posisinya rakyat Kaltim gitu. Sehingga mau bagaimanapun nanti pendukungnya masa pendukungnya ya rakyatnya sendiri. Karena yang pilih gubernur kan rakyat gitu. Saya kira di titik itulah kemudian Pak Gubernur berani bicara, speak up. Apa yang terjadi dengan undang-undang yang diperbaharui di tahun 2020 pun pastinya itu hasil dari revisi terhadap undang-undang sebelumnya. Gitu. Nah, kemudian kok masih terjadi kekacauan, kebocoran, korupsi dan lain-lain? Saya kira di sistem apapun pasti terjadi karena sistem itu kan berbeda dengan orang gitu. Sebaik apapun sistem, orang yang nggak baik pasti akan melakukan hal yang nggak baik. Gitu. Prinsipnya sebenarnya begitu aja. Nah, jadi kalau mau membahas ini soalnya bagaimana ini harus dikelola pusat atau daerah, saya kira itu tentu harus melibatkan para pakar, analis kebijakan, praktisi-praktisi di bidang itu. Kalau saya sih gunakannya logika dasar saja tadi gitu. Sebetulnya persoalan sistem itu soal lain. Tapi masalahnya bagaimana juga kedekatan para pemimpin daerah itu dengan pusat gitu. Nah, ketika kita lihat Gubernur Kaltim berani speak up, maka analisanya adalah hubungan dengan presidennya sedang renggang. Gitu. Kenapa bisa renggang? Karena kita tahu kapal besar yang bernama kabinet ini sudah semakin oleng. Air sudah mulai masuk dari berbagai sudut perahu dan logikanya ini sudah hampir karam gitu. Maka mereka mulai mengeluarkan sekoci-sekocinya untuk menjauh dari perahu itu. Saya kira analisanya begitu. Istilah negara tidak mempunyai wibawa lagi itu juga bisa jadi
terjadi di kalangan yang memang orang-orang peduli lingkungan gitu kan. Ini terlebih Indonesia menjadi presidensi G20 ya, di mana itu akan membahas salah satunya tentang pembangunan berkelanjutan. Kan ada lingkungan juga di situ, gitu. Ya, cuman kan kita juga sudah sangat paham ya bahwa apa yang disampaikan secara verbal oleh para penguasa itu artinya sebaliknya di kenyataannya. Gitu. Nah, persoalan-persoalan di dalam sendiri ini sudah sangat mengakar. Dan itu sudah memunculkan borok-borok yang sulit untuk disembuhkan. Jadi tentu itu harus diawali dengan membalikkan kompas arah manajemen negeri ini. Yang sebelumnya mengarah pada perlindungan cukong, sekarang mengarah pada kesejahteraan rakyat misalkan. Yang kemarin dengan cara-cara yang berupaya menutup-nutupi borok, sekarang tampilkan boroknya, sembuhkan. Gitu. Nah, termasuk yang terberat itu tentu adalah hutang. Prof. Didik J. Rahbi ini saya kira sudah menggambarkan dengan cukup terang benderang bagaimana kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemerintah. Ada utang-utang yang itu didiskusikan dengan DPR, tapi ada utang-utang yang itu di keep gitu, disembunyikan dari DPR. DPR-nya sendiri nggak tahu gitu. Tahun 2019 ya. Yang merah ini adalah utang. Jadi sejak 2019 zaman Jokowi, utang itu bertumpuk-tumpuk, terus tidak pernah dikendalikan ya. Ya, yang ini tidak ada di APBN, tidak kelihatan. Yang kelihatan yang kuning karena disembunyikan ya. Yang 921 ini tidak dibahas di DPR. Ya, tetapi disembunyikan ya. Yang dibahas adalah yang 446 ya. Nah, untuk apa 921 triliun itu? Ya, untuk ya penerbitan utang, untuk apa? Untuk membayar yang jatuh tempo yang biru ini ya. Nah, yang kuning adalah sisanya untuk defisit sama pembangunan. Tapi rencana sebelum Covid tahun 2020 diharapkan turun 651, diketok palu di DPR, tok. Tapi apa yang terjadi kemudian ya? Negara ini makin otoriter, perhatikan ya. 2020 tanpa persetujuan DPR dan tidak ada apa-apa, utang diputuskan 1530. Coba bayangkan, mengubah angka utang dari 650 menjadi 1530, tidak ada woro-woro di DPR. Yang ramai teman-teman kami ya. Di DPR itu senyap. Ini hampir 1000 triliun naik memutuskan utang, tidak ada senyap, tidak ada apanya. Jadi Jokowi raja utang. Pemerintahan Jokowi dengan data ini adalah raja utang. Lucu dan ironi sekaligus gitu ketika yang peduli, yang ramai, yang mendiskusikan adalah para pakar ekonomi di luar pemerintahan seperti Prof. Didik gitu. Harusnya ini didengar hari ini oleh pemerintah, kemudian pemerintah membalikan arah kompas manajemen negeri ini.